Radio merupakan media yang hanya bisa didengarkan tetapi murah, merakyat, dan mudah dibawa atau didengarkan di mana-mana. Radio sendiri memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinatif karena sebagai media yang buta, radio menstimulasi begitu banyak suara dan berusaha untuk memvisualisasikan suara dari penyiar ataupun informasi faktual melalui telinga pendengarnya. Manfaat awalnya munculnya radio adalah sebagai alat komunikasi massal yang memungkinkan sebagai penyebaran informasi secara cepat dan luas, terutama ke daerah-daerah terpencil. Radio menjadi media penting untuk menyampaikan berita, pendidikan, hiburan, dan propaganda, terutama pada masa perang dan situasi darurat. Radio juga mempererat hubungan sosial dan menyatukan pendengar dalam suatu sumber informasi dan budaya. Banyak penemu berupaya mengembangkan dan menyempurnakan elemen-elemen yang diperlukan untuk membuat dan mendistribusikan perangkat dan jaringan radio paling awal antara tahun 1890 dan 1930-an. Tokoh yang paling terkenal saat itu karena memainkan peran kunci dalam pengembangan radio dalam bentuk yang umum digunakan masyarakat adalah penemu Italia Guglielmo Marconi. Pada tahun 1906, Reginald Fessenden, seorang ilmuwan asal Kanada, melakukan siaran radio pertama yang menyiarkan suara manusia dan musik. Ini adalah titik awal dari siaran radio seperti yang kita kenal saat ini. Selama Perang Dunia I, 1914 sampai 1918, radio digunakan secara intensif untuk komunikasi militer yang mempercepat inovasi dalam teknologi ini. Pada tahun 1920, stasiun radio komersial pertama, KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat, resmi mengudara dan menyiarkan hasil pemilu. Ini menandai awal penggunaan radio sebagai media publik. Pada tahun 1930 sampai 1950-an, periode ini dikenal sebagai Golden Age of Radio. Radio menjadi media utama masyarakat dalam menerima informasi, hiburan, dan musik. Di masa Perang Dunia II, radio digunakan secara luas sebagai alat propaganda. Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Soviet memanfaatkan radio untuk menyebarkan ideologi, membentuk opini publik, dan menjaga moral bangsa. Setelah Perang Dunia II, teknologi radio berkembang lebih pesat. Munculnya radio transistor pada tahun 1954 yang lebih kecil, ringan, dan murah membuat radio menjadi barang yang bisa dimiliki secara pribadi. Selain itu, siaran FM atau frequency modulation mulai populer karena menawarkan kualitas suara yang lebih jernih dibandingkan siaran AM atau amplitude modulation. Pada masa ini, radio juga dipasang di mobil sehingga menjadi bagian penting dari budaya populer. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, radio menjadi alat propaganda yang digunakan pemerintah militer Jepang. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, radio berperan sangat penting dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Salah satu tonggak penting adalah siaran Radio Republik Indonesia atau RRI pertama kali pada 11 September 1945 yang menjadi suara resmi pemerintah Indonesia. Pada 1950 sampai 1970-an, radio memiliki peran penting dalam menyebarluaskan program-program pemerintah, pendidikan, budaya, dan membangun nasional. Memasuki tahun 1980-an, pemerintah mulai memberikan izin bagi stasiun radio swasta untuk beroperasi, meskipun tetap dalam pengawasan ketat. Radio swasta mulai tumbuh pesat, terutama di kota-kota besar, dengan konten yang lebih beragam seperti musik, hiburan, dan berita lokal. Di akhir 1990-an, muncul juga radio komunitas yang bertujuan menyuarakan kepentingan lokal dan kelompok masyarakat tertentu.
seperti petani, nelayan, atau masyarakat adat. Pada tahun 2000-an, banyak stasiun radio bermunculan dengan format dan gaya yang variatif, dari berita, religi, musik, hingga talk show. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, banyak radio di Indonesia kini juga merambah platform streaming, online, dan podcast. Masyarakat bisa mendengarkan siaran radio dari aplikasi ponsel maupun situs web. Di era sekarang, radio juga hadir dalam bentuk podcast, siaran digital yang bisa diakses kapan saja. Meskipun media baru bermunculan, radio tetap bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Radio hingga saat ini masih memiliki manfaat yang signifikan, yaitu sebagai media informasi cepat, media edukasi, dan hiburan yang mudah diakses. Radio juga menjangkau daerah terpencil, mendukung promosi usaha lokal, serta turut melestarikan budaya dan bahasa daerah melalui siaran lokal. Dampak negatifnya, potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax, terutama jika tidak ada pengawasan atau verifikasi yang ketat terhadap isi siaran. Selain itu, konten yang disiarkan terkadang bersifat monoton, tidak edukatif, atau bahkan mengandung unsur kekerasan verbal. Kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas, baik itu informasi berita, edukasi, kampanye kesehatan, hingga peringatan bencana. Salah satu kelemahannya mendasar dari radio adalah sifatnya yang satu arah dan kurang interaksi. Tidak seperti media sosial yang memungkinkan dialog dua arah secara langsung antara penyiar dan audiens. Di sisi lain, keterbatasan visual juga menjadi hambatan besar. Radio memiliki keunggulan sebagai media komunikasi yang mudah diakses dan ekonomis. Tanpa memerlukan perangkat mahal atau koneksi internet, siapapun dapat mendengarkan radio hanya dengan alat sederhana. Kepraktisan dan mobilitas radio juga menjadikannya media yang bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas lain seperti berkendara, bekerja, atau beristirahat. Teknologi radio sebaiknya digunakan untuk tujuan yang positif serta menyampaikan informasi edukatif dan hiburan yang membangun. Penggunaannya harus memperhatikan etika siaran, mematuhi norma hukum, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Pendengar perlu bersikap kritis terhadap informasi yang diterima, sementara penyelenggara siaran wajib mengikuti regulasi dan perizinan yang berlaku agar manfaat radio tetap maksimal dan bertanggung jawab.